Setidaknya ada 9 pemain timnas Indonesia yang menjadi kapten di klubnya masing-masing di kompetisi-kompetisi yang mereka ikuti, ya, di kawasan Asia, di kawasan Eropa, bahkan di Amerika. Kita memiliki wakil yang menjadi kapten di klubnya, setidaknya pernah menjadi kapten di klubnya, ya. Jadi ini menunjukkan, ya, pemain-pemain timnas Indonesia mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat baik, dan ini diakui oleh klub-klub di seluruh penjuru dunia, ya, yang mereka ikuti, ya, dari Asia, Eropa, bahkan Amerika. Dan ini semakin membuat kita bangga kepada pemain-pemain kita, ya, kepada pemain-pemain timnas Indonesia, karena mereka berprestasi di luar negeri, membawa nama baik Indonesia, ya, mengharumkan nama baik Indonesia. Tidak hanya saat membela timnas Indonesia mereka bisa mengharumkan nama baik Indonesia, tetapi saat membela klubnya mereka juga membawa nama baik Indonesia. Ya, setidaknya ada 9 pemain timnas Indonesia yang menjadi kapten di klubnya masing-masing. Dan siapa saja ke-9 pemain tersebut? Mari kita bahas. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, sebanyak 9 pemain timnas Indonesia tercatat mengenakan ban kapten bersama klubnya masing-masing di musim ini, ya. Setidaknya mereka pernah menyandang ban kapten. Terbaru adalah Calvin Verdong yang menjadi kapten, ya, saat klubnya Nijmegen. Ya, siapa saja, ya, pemain timnas Indonesia yang menjadi kapten di klubnya masing-masing? Yang pertama adalah tentu yang baru kita sebutkan adalah Calvin Verdong. Ya, Calvin Verdong pertama kali, ya, menjadi menyandang ban kapten, ya, saat membela Nijmegen di era divisi Liga Belanda saat timnya Nijmegen berhadapan dengan Ajax Amsterdam. Dan debut Calvin Verdong sebagai kapten membuahkan hasil yang manis karena Nijmegen berhasil mengalahkan tuan rumah Ajax Amsterdam, ya, di Johan Cruyff Stadium dengan skor 3-0. Ini adalah debut yang sangat spesial, ya, debut kapten yang sangat spesial buat Calvin Verdong dan menunjukkan bahwa Calvin Verdong layak menjadi kapten Nijmegen. Nah, yang kedua adalah Martin Paes. Ya, tercatat, ya, Martin Paes pernah menyandang ban kapten, ya, saat membela Dallas di Liga Amerika Serikat. Beberapa kali, ya, Martin Paes sempat dipercaya mengenakan ban kapten di Liga Amerika atau MLS, meskipun Martin Paes bukanlah kapten utama dari FC Dallas, ya. Kiper timnas Indonesia itu tercatat dipercaya menjadi kapten, ya, salah satunya saat momen spesialnya, yaitu dalam pertandingan ke-100-nya, ya, bersama FC Dallas menghadapi Minnesota United, ya. Dan nomor 3 adalah kapten kebanggaan kita, El Capitano Jay Itzes. Kita sudah tahu semua lah, ya, kapten timnas Indonesia ini juga dipercaya menjadi kapten utama Venezia FC. Ya, Jay Itzes yang menjabat sebagai kapten utama di timnas Indonesia nampaknya sekarang sudah menjadi kapten utama Venezia, ya, dan selalu mengenakan ban kapten, ya, saat Venezia melakukan laga, ya, di Serie A atau kompetisi Liga Italia. Ya, bek berusia 24 tahun itu mulai dipercaya menjadi kapten Venezia sejak 2 Februari 2025, tepatnya saat sang kapten utama Gianpaolo memilih hengkang ke Palermo, ya, di paruh musim ini. Dan setelah itu Jay Itzes menjadi kapten utama Venezia, dan Jay Itzes sepertinya sangat berhasil, ya, membawa rekan-rekannya, ya, menyatukan teman-temannya di Venezia, ya, dalam kepemimpinan dari Jay Itzes. Selanjutnya adalah nomor 4, Jordi Amat. Ya, pemain ini juga sempat menjadi kapten timnas Indonesia, ya, sebelum digantikan oleh Jay Itzes atau Asnawi Mangku Alam. Nah,
Jody Amat ini juga sering terlihat mengenakan ban kapten ya di Johor Darul Takzim sejak musim 2023-2024. Ya, dirinya bahkan sedikitnya telah tampil sebanyak 16 kali mengenakan ban kapten di musim ini. Selain mengenakan ban kapten di Johor Darul Takzim, seperti yang saya sebutkan tadi, pria kelahiran Barcelona Spanyol ini sempat menjadi kapten timnas Indonesia ya sebelum digantikan oleh Asnawi dan Jay Ijes. Yang nomor 5 adalah Justin Hubner. Ya, Justin Hubner ini memang pemain yang sangat sangar ya di lapangan, tetapi ternyata dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik ya. Dan Justin Hubner ini adalah kapten dari Wolverhampton U21 sejak 2023 dan menjadi kapten utama ya di musim kompetisi 2024. Ya, meski sempat dipinjamkan ya ke Shimizu Osaka, namun Justin Hubner setelah kembali dari Shimizu Osaka kembali menyandang ban kapten di klub tersebut. Selanjutnya adalah Kevin Dix. Ya, Kevin Dix adalah pemain diaspora timnas Indonesia yang sempat mengenakan ban kapten ya dengan status sebagai wakil kapten bersama FC Copenhagen dan terlihat beberapa kali menyandang kapten ya saat pertandingan FC Copenhagen ya. Kevin Dix bahkan sempat dipercaya menjadi kapten saat menghadapi Chelsea di UEFA Europa Conference League ya musim 2024-2025 dan beberapa kali di Liga Denmark, salah satunya saat bentrok dengan Randers ya. Kevin Dix ini memang ya mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik ya di FC Copenhagen dan sepertinya Kevin Dix juga berhasil ya menjadi kapten di sana. Yang ketujuh adalah Rizky Ridho. Ya, kita kembali ke Liga 1. Adalah El Capitano dari Persija Jakarta, yaitu Rizky Ridho. Rizky Ridho adalah kapten utama Persija Jakarta yang menggantikan Andri Tani Ardiasa ya di Liga 1 musim ini. Berbekal pengalaman menjadi kapten di Timnas Indonesia U23, Rizky Ridho tampil tenang dan garang ya saat memimpin Persija Jakarta serta memberikan contoh yang baik bagi rekan-rekannya. Dan Rizky Ridho juga sepertinya tampil sukses ya menjadi kapten dari Persija Jakarta. Walaupun usianya masih sangat muda, tetapi Rizky Ridho mempunyai ketenangan yang sangat baik untuk merangkul teman-temannya ya supaya mereka menjadi satu ya, tidak terbawa emosi dalam pertandingan. Yang nomor 8 adalah Ricky Kambuaya. Ya, siapa sangka Ricky Kambuaya juga ternyata dipercaya menjadi kapten ya, wakil kapten dari Dewa United di Liga 1 musim 2024-2025. Pemain asal Papua ini beberapa kali menjadi kapten saat Risto Mitrevski absen bersama tim berjuluk Banten Warriors tersebut. Tercatat ya musim ini Ricky Kambuaya telah 5 kali menjadi kapten bersama Dewa United dengan disertai penampilan apik sebagai gelandang. Dan yang terakhir adalah Hernando Ari, ya kiper dari Persebaya Surabaya, ya kiper utama timnas Indonesia sebelum kedatangan Martin Paes. Dan Hernando Ari juga menjabat sebagai kapten ya, beberapa kali menjabat sebagai kapten saat pertandingan Persebaya Surabaya di kompetisi BRI Liga 1. Ya, tercatat setidaknya 3 kali mengenakan ban kapten bajul hijau. Sayang, saat Hernando Ari tampil sebagai kapten Persebaya Surabaya meraih hasil kurang beruntung. Skuad bajul hijau tercatat hanya sekali meraih hasil positif dengan menang atas Persik Kediri saat Hernando Ari menjabat sebagai kapten. Ya, terlepas dari itu semua, ini membuktikan ya bahwa pemain-pemain timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang memiliki jiwa leadership yang baik, pemain-pemain yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik ya, dan kita sangat berharap ya pemain-pemain tersebut juga memberikan dampak yang sangat luar biasa saat membela timnas Indonesia, karena terdekat timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina ya. Sudah tentu kapten utamanya adalah Jay Itzes ya, El Capitano kita yang tampil sangat-sangat pede, sangat-sangat tenang di belakang dan bisa menyatukan pemain-pemain timnas Indonesia yang sekarang diisi oleh pemain-pemain bertabur bintang.
Ya mudah-mudahan saja dengan banyaknya pemain-pemain timnas Indonesia yang banyak dipercaya menjadi kapten di klubnya masing-masing akan memberikan dampak yang sangat luar biasa buat timnas Indonesia. Ya, kita doakan supaya timnas Indonesia dan semua pemain-pemain timnas Indonesia sukses bersama klubnya masing-masing, dan tentunya bersama timnas Indonesia sukses melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Indonesia bisa.